Jadi sebenarnya tidak ada dampaknya. Ya. Biasa aja ya? Ya biasa aja. Tapi kemarin saya tanya Pak Wabub, Pak Wabub dampaknya apa? Kuat di ranjang. Ya. Maksudnya itu tidurnya lebih lama. Yeah. Pak Bupati merasa Kiku nggak dulu sering melapor, sekarang dilapori. Dulu hanya memberikan rekomendasi, sekarang mutus gitu. Saman Kiku nggak? Ya awal-awal begitulah. Oh gitu ya Pak ya? Saya kadang masih lupa. Oh lupa? Ya harus berkantor di sebelah. Oh iya. Program saya ke depan salah satunya adalah Jamula, ya, Jalan Mulus Lamongan. Oh Jamula itu Jalan Mulus Lamongan. Bukan Iya. Jamila. Hai, saya sekarang berada di kantor Bupati Lamongan, Jawa Timur. Saya akan bertemu dengan Pak Bupati, Pak Dr. Haji Yuhronur Effendi. Kita akan ngobrol dengan beliau. Saya kita ke sana ya. Yuhronur Effendi adalah Bupati Lamongan periode 2021. Yuhronur Effendi bersama wakilnya Kiai Haji Abdul Rauf dilantik menjadi Bupati pada 26 Februari 2021 di Gedung Gerahadi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam hal karir, pada tahun 1986 Yuhronur Effendi mulai aktif menjadi PNS. Pada tahun 1999, ia menjabat sebagai Kasubag Verifikasi BKBD Lamongan. Di tahun 2004, menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran Kabupaten Lamongan. Setelah karirnya naik di tahun 2004, ia dipasrahi tanggung jawab sebagai Direktur BPR Bank Daerah Lamongan. Pada tahun 2012, selama mengabdi menjadi abdi negara, membuatnya diangkat menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda di Kabupaten Lamongan. Ia juga pernah menjabat sebagai CEO Persela Lamongan. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia menerima kami. Siap. Kita ngobrol santai saja. Boleh. Pak Bupati. Terima Pak kasih. Bupati begini, kebetulan waktu Pak Bupati menjadi Bupati mendapat amanah dari hasil Pilkada tahun 2020 di seluruh dunia, bukan hanya Lamongan tapi di seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Ya. Pak Bupati bisa cerita nggak kondisi COVID-19 terkini di wilayah Kabupaten Lamongan dan bagaimana upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan untuk memutus mata rantai penyakit ini, Pak Bupati. Ya. Baik, terima kasih Mas Febi. Mas Febi. Jadi kebetulan alhamdulillah Kabupaten Lamongan pada hari ini sudah masuk di dalam zona kuning. Zona kuning, Setelah alhamdulillah beberapa ya. hari yang lalu kita masuk zona orange dan ini terus kita jaga. Kita jaga bukan berarti zona kuning itu terus kita bisa bersenang-senang. Ya. Dan kasus aktif pada hari ini memang tinggal 35. Dari ya. sekitar ribuan yang kemarin. Ya. Dan alhamdulillah tingkat kematian juga semakin menurun. Ya. Dan ini upaya-upaya yang telah kita lakukan, memang kita terus menggencarkan vaksin, ya, yang hari ini terus kita berlangsung, dan juga kita melakukan terus mengevaluasi, ya, memonitoring pelaksanaan PPKM yang sudah dilaksanakan di 474 desa di Kabupaten Lamongan ini. Itu upaya-upaya kami, di samping memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita bukan berarti zona kuning ini kita terus menyepelekan, menyembronokan dan sebagainya. Ini terus kita edukasi supaya masyarakat itu ingat bahwa di sekitar kita itu pandemi masih ada. Ya, pandemi masih ada. Sehingga terus kita beradaptasi. Makanya dengan yang kita namakan dunia barulah sekarang ini. Begitu Mas Ebi. Pak Bupati begini. Pak Bupati kan bukan orang baru nih ya di pemerintahan Kabupaten Lamongan ini. Dulunya pernah jadi sekda. Pak Bupati, pernah nggak ketika keliling ke kampung-kampung mensosialisasikan bagaimana kita bisa memutus mata rantai COVID-19 itu
ada warganya yang tidak percaya ada COVID-19 ini. Ya apa ini ya, enggak bener nih. Pernah nggak ada warganya yang mengaku tidak percaya bahwa COVID ini sebenarnya ada atau tidak? Betul, pastilah. Ya. Jadi itu tidak hanya warga biasa dan masyarakat biasa, tapi juga kadang-kadang ada tokoh masyarakat, bahkan masyarakat terdidik yang merasa sangat percaya diri bahwa mereka tidak akan tertular atau terpapar oleh COVID-19. Namun demikian, setelah kita tunjukkan pengalaman-pengalaman yang ada, setelah kita berikan edukasi dan kita berikan contoh-contoh, ya ternyata bahwa COVID ini bisa menyerang, bisa terpapar kepada siapapun juga. Ya, termasuk Pak Wabub ini juga, beliau ini lulusan COVID. Ya, makanya sekarang titelnya tambah LC ini. Jadi Pak Wabub ini, LC ini bukan lulusan Kairo, tapi lulusan COVID-19. Gitu. Artinya kita berikan pengertian kepada masyarakat bahwa faktanya ini bisa menyerang kepada siapapun juga gitu. Pak Bupati, ini banyak cerita, banyak rumor yang mengatakan masa sembarang orang sakit meninggal di COVID-in, di COVID-in supaya dapat biaya COVID. Nah, pernah mendengar rumor ini enggak Pak, di wilayah Lamongan, dan bagaimana ini supaya meyakinkan orang bahwa kita tidak asal pukul rata COVID-19, siapa yang meninggal di COVID-in nanti biar ada dananya. Gimana ini Pak Bupati? Ya, itu ya sering terjadi, bahkan tidak hanya masyarakat umum, bahkan dari keluarga saya sendiri kadang merasa sakit di rumah sakit ini tidak merasa bahwa saya ini tidak sakit, kok dikatakan COVID. Tapi padahal dari fakta pemeriksaan ini menyebutkan bahwa COVID. Memang pemahaman terpapar ini kan bisa macam-macam. Ada yang memang ini karena awalnya penyakit bawaan dan sebagainya. Tapi setelah kita tunjukkan faktanya bahwa hasil pemeriksaan ini akhirnya mereka mengerti begitu. Sejak tanggal 13 Januari lalu pemerintah Republik Indonesia menggelar upaya vaksinasi, dimulai dari Presiden Joko Widodo. Pak Bupati, seberapa banyak sudah warga Lamongan ini yang sudah terjangkau vaksinasi, baik untuk tahap pertama maupun tahap kedua, Pak Bupati? Sasaran sampai hari ini sudah 21.710 untuk tahap pertama. Ini sudah 16.524 sasaran atau sekitar 76%, dan yang sudah total ini sejumlah 7.801 atau sekitar 35% dari sasaran yang kita inginkan. Tapi kita terus termasuk prioritas kita yang terakhir ini adalah saya menginginkan untuk seluruh guru ngaji dan di musola-musola, termasuk marbot di musola, yang penceramah ini akan didahulukan. Kalau guru umum semua sudah ya Pak Bupati? Untuk layanan publik sudah, layanan publik sudah. Dan kemarin untuk dai-dai di masjid-masjid, takmir masjid, ini kita harapkan, kita bekerja sama dengan DMI, kita harapkan dalam waktu dekat kita menjelang puasa ini ada ketentraman di masyarakat lah, bahwa penyelenggaraan Ramadan besok bisa lebih tenang daripada dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pak Bupati, ngomong-ngomong ini, selama program vaksinasi ini, ada nggak yang sempat nolak, Pak? Gak mau saya, gak percaya deh. Ya. Dan ternyata sampai saat ini pun kita belum pernah mendengar penolakan. Bahkan yang sering saya dengar justru sebaliknya. Mereka berebut ingin untuk ikut divaksin. Dan hampir semua tokoh-tokoh masyarakat, kiai-kiai, saya dan Pak Wabub ini sudah merasakan. Jadi sebenarnya tidak ada dampaknya. Biasa aja ya? Ya biasa aja, tapi kemarin saya tanya Pak Wabub, Pak Wabub dampaknya apa? Kuat di ranjang. Maksudnya itu tidurnya lebih lama, gitu. Karena efek dari COVID ini kan ngantuk. Gitu. Ngantuk, ini menarik, ini kuat di ranjang. Jadi tidur terus ya? Tidur terus, ngantuk. Jadi bisa kuat di ranjang. Kita ada joknya begitu. Tapi tidak ada masalah. Sampai saat ini pun justru yang saya dengar masyarakat lebih
ingin untuk segera divaksin daripada yang penolakan. Dan sampai saat ini saya belum mendengar sama sekali di Lamongan ini ada penolakan. Termasuk ada dampak yang signifikan belum ada ya Pak ya? Belum ada yang serius. Ya, belum ada yang serius. Bahwa kalau ngantuk sih ya, wajar aja Pak. Itu kan mungkin kurang tidur atau tegang atau memang sebelumnya kecapean. Iya. Pak Bupati, selama proses pandemi ini tentu akan mengganggu, sedikit banyak mengganggu lah. Pertumbuhan ekonomi, betul, kinerja, dan seterusnya. Nah di tahun 2021 ini, di 100 hari pertama pemerintahan Pak Bupati dengan Pak Wabub, yang prioritas yang paling utama apa Pak? Ya, betul. Di dalam 100 hari kerja ini memang saya punya 5 fokus, selain 11 program yang akan saya kembangkan. Tapi 5 fokus yang saya lakukan sekarang ini adalah yang pertama tentu penanganan pandemi ini, supaya pandemi ini semakin menurun, termasuk mensukseskan vaksinasi dan penularan ini tidak terus. Itu nomor 1 ya itu ya? Iya, penanganan pandemi. Ya. Dan yang kedua yang tidak kalah penting sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi masyarakat kembali, khususnya UMKM. Untuk itu saya terus mengembangkan di 100 hari pertama ini bagaimana masyarakat bisa bergairah kembali, karena selama COVID ini di pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan ini terkontraksi. Itu sampai berapa Pak? Sampai Pak, sekarang ini 2,65%. Untuk Q pertama tahun 2021. Betul. 21. Kalau di Q4 2020 masih ingat Pak? Sekitar 5,5% lah. Plus kan? Iya, plus tentu. Iya. Di tahunnya lalu. Berarti lebih bagus daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional kan berarti? Kemarin begitu. Tapi sekarang dengan terkontraksi ini kita justru rata-ratanya masih di bawah provinsi maupun nasional. Gitu. Iya. Paling terkena dampaknya untuk pertumbuhan ekonomi bidang apa Pak? Untuk Lamongan ini? Ya tentu UMKM. Oh UMKM. UMKM. Kalau pertanian justru tidak ada kendala yang berarti dan hitungan kita kemarin masih terjadi kenaikan untuk produksi, khususnya padi, karena sebagian besar di Lamongan ini pertaniannya adalah padi. Itu tidak sama sekali tidak terkena. Tapi untuk sektor UMKM ini yang mengakibatkan banyak kenaikan tingkat pengangguran terbuka maupun karena kita menyadari bahwa di sektor UMKM ini banyak kendala ketika di masa pandemi ini. Kadang-kadang mereka bisa berproduksi tapi tidak bisa menjual saluran penjualannya. Pasarnya sepi, lalu lalang masyarakat. Untuk itu sekarang ini kita dorong lah supaya mereka bergairah kembali. Bergairah kembali untuk berproduksi, juga bergairah kembali untuk saling membeli. Produk-produk lokal, khususnya produk-produk Lamongan. Makanya kemarin juga saya melonsing gerakan Ayo Beli Produk Lamongan ini, maksudnya supaya para produsen UMKM ini bisa lebih bergairah gitu. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga? Yang ketiga kita terus memperbaiki kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Karena kita tahu bahwa selama pandemi ini banyak siswa yang belajar daring, tidak ketemu gurunya dan sebagainya. Ini kita evaluasi kembali. Apa langkah-langkah itu sehingga tidak terjadi kualitas penurunan pendidikan bagi siswa khususnya. Begitu juga kesehatan. Saya inginkan kesehatan ini semakin aktif, semakin aktif untuk mendekatkan pelayanan kesehatan itu kepada masyarakat yang paling bawah. Sehingga akses untuk mendapatkan layanan kesehatan ini di tengah pandemi ini justru semakin mudah, tidak semakin sulit bagi masyarakat. Yang keempat? Yang keempat, saya ingin layanan publik ini justru semakin baik. Di tengah pandemi ini adalah digitalisasi. Digitalisasi yang menggunakan layanan publik ini bisa lebih cepat, lebih baik, lebih transparan dan akuntabel kembali. Kelima, prioritas kelima? Prioritas yang kelima ini infrastruktur. Sebenarnya ini agak ke atas infrastruktur. Jadi fokus kita ini sebenarnya ini bukan 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan urutan, tapi semuanya ini menjadi penting. Jadi yang
satu hal yang infrastruktur. Apa yang dimaksud infrastruktur? Di tengah pandemi, kemudian di tengah musim bencana, saat ini banyak sekali infrastruktur kita, khususnya jalan ini yang rusak, yang rusak. Dan banyak yang terendam banjir saat ini, bahkan ada beberapa desa yang sekarang masih ada genangan-genangan itu. Ini mempercepat kerusakan-kerusakan daripada infrastruktur khususnya jalan. Untuk itu saya percepat khususnya di tahun ini supaya jalan-jalan ini bisa semakin baik dan layak untuk bisa dilewati, karena program saya ke depan salah satunya adalah Jamula, ya, Jalan Mulus Lamongan. Oh, Jamula itu Jalan Mulus Lamongan. Bukan Jamila. Jalan Bukan Mulus Jamila, Lamongan, ya, Jalan Mulus Lamongan. Jadi salah satu fokus ini juga terus, walaupun dengan cara pemeliharaan, tapi setidaknya ini segera tertangani, supaya tidak ada kendala masyarakat ini di dalam menggerakkan pertumbuhan ekonominya, masyarakat ini bergerak aktivitasnya, baik pendidikan, baik ekonomi, baik kesehatan, yang semuanya ini dimulai daripada infrastruktur jalan itu, gitu Pak. Pak Yuhronur, Bapak sebelum ini kan harus break dulu sebelum pilkada kemarin kan break dulu Pak ya. Nah, boleh cerita nggak Pak, selama proses campaign sampai Bapak dilantik oleh gubernur menjadi Bupati Lamongan tuh apa cerita yang paling wow gitu Pak selama Bapak kesana termasuk harus menghadapi atau terlibat di dalam proses gugatan di MK. Bisa cerita nggak Pak Bupati? Betul, ya. Jadi ada masa yang cukup lama ya setelah kemenangan pada tanggal 9 Desember yang lalu, dan itu pun belum bisa kita rasakan lah kemenangan itu karena masih ada tuntutan dan sebagainya. Kita konsen untuk itu. Tapi di dalam perjalanan itu untuk mengisi waktu, saya dan Pak Yai Rauf ya tetap turun-turun ya, sehingga seperti saat masa kampanye dulu, saya juga serap aspirasi masyarakat. Saya mengunjungi beberapa tempat yang mungkin pada saat saya menjadi sekda dulu belum pernah mengunjungi tempat itu dan sebagainya. Tapi saya mendapatkan banyak hal ya, hikmah banyak hal ketika dalam masa jeda itu saya bisa berkeliling kemana-mana, sehingga saya mendapatkan banyak hal yang saya jadikan masukan untuk membuat program termasuk di dalam RPJMD nanti itu. Gitu. Pak, setelah kemudian menghadapi gugatan di MK, lalu kemudian dilantik, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak jadi sekda sama jadi bupati ini? Beda yang Bapak rasain apa ini? Ya, apa lebih merasa, wah aku bukan, justru merasa tanggung jawabnya semakin besar. Kalau kemarin saya menjadi sekda, hal ini nanti saya akan sampaikan kepada Pak Bupati untuk diputuskan, diperlukan tindak lanjutnya dan sebagainya. Nah sekarang ini saya jadi bupati, sehingga tidak ada lagi. Oh ya, berarti harus saya putuskan dan harus saya kerjakan sendiri gitu. Artinya perbedaan yang lebih terasa yaitu tanggung jawabnya yang semakin besar gitu. Pak Bupati merasa kikuk nggak? Dulu sering melapor, sekarang dilapori. Dulu hanya memberikan rekomendasi, sekarang mutus gitu. Sampean kikuk nggak? Ya awal-awal begitulah. Awal gitu ya Pak ya. Saya kadang masih lupa. Oh lupa. Ya harus berkantor di sebelah. Oh ya itu bagus Pak, lupa itu. Jadi lupa ruangnya ke sono. Kadang saya mendisposisi, salah kamar. Iya. Biasanya saya waktu sebagai sekda mendistribusikan surat-surat itu kepada asisten 1, asisten 2. Makanya padahal sekarang saya harus mendisposisinya itu kepada sekda. Saya lupa kalau sekarang mendisposisinya kepada sekda. Ada sebagainya. Ya ada kebiasaan yang ya 9 tahun lah menjadi sekda. Tapi saya rasa itu adaptasi kebiasaan saja yang insya Allah itu bisa kita atasi. Pak, ini ada guyonan Pak. Betul. Apa benar ya supaya menjadi Bupati Lamongan itu harus jadi sekda dulu? Jadi ya sebenarnya kebetulan saja. Jadi kan tidak enak nanti, berarti Pak Wabub kan tidak bisa jadi bupati. Pak Wabub kalau jadi bupati kan harus jadi sekda dulu nanti.
Saya rasa ini satu kebetulan saja sehingga betul ada proses kesinambungan tadi yang saya itu kan gitu. Jadi ada proses kesinambungan jadi lebih enak. Gitu. Betul ya. Proses kesinambungan itu memang sangat diperlukan lah. Sehingga dalam sebuah program keberlanjutan itu perlu ada sebuah kontinuitas dan change. Artinya kontinuitas dan change itu harus tetap dilakukan ya. Tidak bisa kita tiba-tiba akan melakukan sebuah perubahan tanpa kita melakukan sebuah kontinuitas dulu. Tiba-tiba kita putus tanpa ada kesinambungan dulu. Itu yang saya rasa tidak mungkin dalam suatu pemerintahan gitu. Oke. Pak Bupati, sekarang ini setelah masa reformasi itu banyak kepala daerah itu yang terpaksa nyantri di KPK. Betul. Ya. Ini satu fenomena yang unik. Ya. Pak Bupati merintis karier dari bawah. Betul. Ya, dan mengenal betul betidetnya birokrasi lah istilahnya. Pak, bagaimana cara Bapak untuk mencegah supaya sampai 2024 Bapak aman? Siap. Tidak harus menjadi santrinya KPK, Pak. Gimana ini? Pak Bupati punya kiat itu? Iya, saya pikir itu kita perbaiki sistemnya dulu. Kemudian yang kedua adalah komitmennya. Sistem saya kira kita sudah ada. Dan alhamdulillah Lamongan ini untuk sistem dan seluruh prosedur dalam menjalankan pemerintahan ini, kalau KPK itu punya sebuah aplikasi yang namanya MCP. Kebetulan Kabupaten Lamongan itu selalu yang terbaik di Jawa Timur maupun di nasional. Sebenarnya bukan persoalan terbaik dan tidak, tapi sebenarnya kita waktu itu Pak Bupati dan saya waktu itu menjadi sekda punya komitmen jika sistem ini kita gunakan dan kita lakukan dengan implementasikan dengan benar, insya Allah semua akan selamat dan terhindar dari hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Jadi saya pikir kita perbaiki sistem dulu. Yang kedua komitmen kita semuanya. Kalau semua kita komitmen mulai dari atas sampai di bawah ini komitmen dalam menjalankan pemerintahan ini menggunakan sebuah sistem dan prosedur yang benar. Saya yakin semuanya itu bisa. Menurut Pak Bupati penandatanganan fakta integritas gitu-gitu itu masih perlu nggak sih? Sebenarnya sangat perlu masih. Ya tinggal bagaimana proses internalisasi itu kepada masing-masing pejabat yang menandatangani. Kadang-kadang mereka masih diperlukan sosialisasi kembali bahwa penandatangan komitmen ini perlu dan harus diinternalisasi bahwa inilah komitmen gitu ya. Perjanjian kerja, perjanjian komitmen, fakta integritas dan semuanya ini tinggal bagaimana mensosialisasikan supaya ini tersosialisasi baik kepada masing-masing individu yang ikut bekerja itu. Pak Bupati, Anda adalah pejabat karier, ya, non politisi. Betul. Ya kan. Tetapi Anda diusung oleh partai politik. Betul. Nah, bagaimana ini menjembatani atau kasarnya itu bagaimana Anda membalas budi dalam tanda petik kepada partai-partai yang telah merekomendasikan Pak Bupati ketika maju jadi kepala daerah ini? Gimana ini? Iya, ya memang komitmen yang saya berikan. Begini dulu, adanya partai politik sebenarnya mempunyai tujuan dan keinginan yang sama untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Begitu juga kami yang diusung sebagai bupati dan wakil bupati. Ini tentu juga mempunyai komitmen yang sama di dalam kesejahteraan masyarakat. Saya kira tujuan yang sama di dalam jalan yang berbeda dan saya pikir itu tidak ada hambatan yang berarti. Saya selalu katakan bahwa ya tadi juga ada beberapa partai politik dan sebelumnya juga banyak. Saya katakan saya terima kasih lah kemarin telah mendorong saya dan Pak Iro'of ini untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Dan sekarang setelah saya jadi, nah ini saya minta untuk juga terus didukung, terus didukung. Yang saya berikan ini adalah keberhasilan program yang sekaligus itu menjadi keberhasilan saya dan keberhasilan partai politik yang mengusung saya. Keberhasilan saya untuk menjadikan sebuah program itu berarti menjadi kebanggaan juga bagi partai-partai politik pengusung saya. Artinya
partai politik yang mengusung saya ini tidak salah pilih. Oh, gitu berarti ya. benar. Ya. Termasuk kader mereka yang sekarang ada di parlemen ya, di DPRD gitu ya. Pasti begitu. Dan karena semua pemerintah Bapak Bupati nggak bisa jalan kalau tidak mendapatkan support daripada partai politik yang khususnya yang berada di legislatif. Ya. Itu. Ya. Sehingga semua program saya mohon untuk terus ikut serta dijalankan, ikut serta dibantu, disupport supaya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Ya. Yeah. Tentu publik kepingin tahu karier Bapak nih Pak. Bapak bisa cerita nggak singkat padat bagaimana Bapak memulai karir dari bawah, lalu kemudian berapa lama, lalu termasuk pendidikan Bapak. Bapak ini termasuk sedikit kepala daerah yang menyandang gelar doktor alias S3 ya kan. Ya saya lihat dari kurikulum vitae Bapak pernah S2 di 2 university kalau nggak salah. Bisa cerita sedikit Pak mengenai S1-nya juga. Ya, mulai dari karier sampai pendidikan Pak. Begini, jadi saya waktu itu setelah lepas dari SMA, saya masuk di APDN waktu itu. Ya. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Kalau sekarang bernama STPDN. Ya. Saya sampai terakhir lulus administrasi, lulus tes psikologi, lulus. Tapi terakhir yang namanya penentuan terakhir pantukir, kebetulan saya tidak lulus. Sudah tidak ada lagi sekolah dan saya sekolah di Surabaya. Waktu itu, tapi saya tetap bertekad lah. Saya harus menjadi yang terbaik. Makanya setelah tidak lulus di STPDN itu ada tes PNS. Ya, waktu itu di Gelora Tambak Sari juga ikut. Dan kebetulan waktu itu saya ditempatkan sebentar di Surabaya. Kemudian saya ditempatkan di Lamongan ini. Saya mulai karir benar-benar dari bawah. Tapi saya tidak pernah patah semangat. Saya harus terus berusaha menjadi yang terbaik. Makanya saya sekolah, bahkan saya rasa waktu itu ya sangat harus tiap sore ke Surabaya untuk kuliah dan sebagainya. Kalau diingat-ingat itu ya menyenangkan, tapi sebuah perjuangan. Itu kampusnya di mana Pak Putih? Kampusnya di Keputih. Di Keputih ya. Kemudian juga S2 juga begitu. Kebetulan saya waktu itu sudah menjabat sebagai kasih atau kasubag. Saya juga waktu itu ditugaskan oleh Pak Bupati menjadi direktur di BPR. Waktu BPR itu Bank Pasar. Saya ingin profesional. Saya kuliah lagi khususnya di bidang ekonomi administrasi ekonomi. Dan kuliahnya di beberapa kota karena kebetulan di UGM, jadi saya harus sering kuliah di Jogja atau kadang di Surabaya. Tapi ini juga kalau dirasa gitu ya mungkin kok bisa ya gitu. Tapi dengan semangat semuanya saya yakin bisa dilakukan. Terus saya ingin terus profesional, kembali ditarik ke Bapeda waktu itu. Saya harus terus mengupgrade lah, katakan begitu. Saya kuliah lagi di Malang, di Brawijaya. Ya begitu, ya setiap Sabtu Minggu saya harus terus Malang, Surabaya, Lamongan. Jadi Bapak selesaikan doktor dalam berapa tahun tuh? Alhamdulillah 5 tahun. Lumayan. Itu pun saya tinggal 3 orang. Yang lain sudah duluan ya? Tidak apa-apa ya kan? Yang penting selamat Pak. Lambat asal selamat gitu ya Pak. Ya sama juga dengan ini ketika di magister itu di S2 juga seharusnya ditempuh 18 bulan, tapi saya 28 bulan atau tapi ya enjoy saja. Semua saya lakukan enjoy aja gitu. Gitu. Pak Bupati, kapan kepikiran mau nyalon jadi bupati itu kapan dan mengapa? Kepikiran nyalon bupati itu kapan dan mengapa itu pertanyaannya? Ya, saya sebenarnya juga gimana waktu itu saya pikir melihat calon-calon dan sebagainya. Atau karena Pak Bupati, wah aku mesti menang gitu. Atau PD begitu atau gimana ini?
ya saya pikir ya saya harus majulah gitu aja. Jadi maju-maju. Tapi kalau ya kita banyak diskusi lah dengan Pak Bupati, Pak Fadli waktu itu. Oh gitu ya. Ya kalau memang. Atau memang beliau yang mendorong Bapak untuk jadi pengganti beliau? Ya dengan diskusi-diskusi itu akhirnya ya kita bersama begitu. Jadi boleh dibilang Pak Fadli yang memberi dorongan pada Bapak untuk jadi bupati gitu? Iya juga termasuk kawan-kawan lah. Oh, sudah ini diperlukan sebuah kontinuitas, kesinambungan dan sebagainya. Jikalau nanti orang lain khawatirnya kita apa yang sudah kita capai, termasuk teman-teman di eksekutif di jajaran pemerintahan begitu kan, memang ini harus terus kita jaga lah apa yang sudah dicapai oleh Kabupaten Lamongan ini. Nanti kalau orang lain khawatir tidak terjadi kesinambungan tapi justru setback balik ke belakang ini yang rugi masyarakat. Gitu ya, gitu. Motifnya begitu ya, supaya ada kesinambungan lah kira-kira gitu ya. Iya, dan itu pun prosesnya juga tiba-tiba ya. Udah terus maju aja. Itu. Tapi menurut Bapak bantuan Pak Fadli atau dukungan Pak Fadli itu signifikan nggak Pak? Ya tentu lah, tentu. Oh, tentu ya. Karena memang untuk menjaga kesinambungan itu tadi. Iya. Pak Bupati, ini ada obrolan di berbagai macam diskusi bahwa menjadi kepala daerah di Republik ini itu mahal. Jadi modalnya gede, gitu kan? Karena modalnya gede, maka modal ini harus kembali dong. Gitu. Nah, ketika kembali kadang-kadang kepleset. Kalau menurut Pak Bupati, pendapat ini benar atau separuh benar atau nggak benar? Ya semuanya itu bisa. Saya pikir semuanya itu relatif lah. Oh, relatif ya, relatif. Dan kalau tidak harus banyak modal besar, kenapa harus modal besar begitu? Oh iya, gitu ya. Itu kan ada strategi dan cara-cara yang lebih efisien dan efektif gitu kira-kira ya Pak ya. Yang ya cara-cara yang lebih elegan lah begitu. Tapi bahwa perlu modal betul kan Pak ya. Masa maju nggak perlu modal belas kan nggak mungkin. Ya pastilah. Ya pasti. Kita melakukan survei saja harus perlu biaya dan sebagainya. Kita melakukan kampanye juga perlu biaya. Tapi jangan khawatir, saya nggak akan tanya kok modal Bapak berapa. Pak Bupati dulu pernah pegang Persela kalau nggak salah. Ya. Nah sekarang ini sudah setahun ini sepak bola kita ini mati suri karena pandemi memang. Betul. Ya. Lalu kemudian mulai hidup lagi dengan Piala Menpora. Bapak ikuti ya, tapi tanpa penonton. Betul. Melihat Bapak sebagai orang yang tentu sedikit banyak menggemari sepak bola. Kalau Pak Bupati ngeramal gitu, kira-kira Piala Menpora itu bisa kembali menyemangati kita untuk sepak bola bisa gayeng lagi, bangkit lagi meskipun tanpa penonton sekarang. Betul. Ini. Gimana Pak? Ya, kemarin juga saya sampaikan ke teman-teman. Jadi saya pikir ini momentum pertama kita untuk memulai sepak bola ini kembali bergairah. Ya. Tapi jangan anggap kalian ini tidak ada penonton di stadion ini terus kamu merasa sepi sendirian. Yang nonton kamu ini orang se-Indonesia. Iya, lewat televisi, lewat internet. Hanya tidak menunjukkan supporternya ini pecel lele Lamongan atau soto ayam Lamongan. Tapi aura, dorongan dan spirit ini saya yakin masih menggema di. Saya lihat kemarin saya dalam satu perjalanan ada pertandingan Persib lawan mana tadi malam ya. Dia di mana-mana ya orang. Oh, Bali United. Bali United sorry ya. Ya, Bali di United Persib. Kendaraan dan kendaraan, di tempat-tempat pemberhentian, di bandara dan semuanya ini orang ya melihat di TV karena saking kangennya. Iya, Pak. Makanya saya katakan bahwa Piala Menpora ini adalah momentum kita untuk memulai kebangkitan sepak bola kembali untuk bisa berjaya, sehingga saya katakan kepada teman-teman ya jangan sia-siakan lah momentum dan kesempatan ini. Nanti kalau ini berjalan dengan sukses, tidak ada efek kembali kepada pandemi, saya yakin nanti pemegang kepentingan pasti akan memberikan kelonggaran-kelonggaran lanjutan. Iya, betul, kelonggaran lanjutan. Iya. Kita tunggu saja apakah Olimpiade di Tokyo nanti juga bisa sukses atau tidak, Pak Bupati ya. Betul. Pak Bupati, kita mohon Pak Bupati menyampaikan closing statement pada para pembaca kita
terutama ketika kita harus menghadapi masa pandemi yang kita tidak tahu kapan ini berakhir. Hanya Tuhan mungkin yang tahu. Kita semua nggak tahu ini kapan. Ya, apakah vaksinasi ini juga akan bisa menjadi alat atau senjata mujarab untuk memutus mata rantai COVID-19. Ya, baik para pemirsa dan pembaca Tribun Network yang saya hormati dan saya banggakan, ke depan kita akan senantiasa hidup dengan sebuah kebiasaan baru. Karena di sekitar kita masih ada pandemi yang ini harus kita lihat sebagai kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Untuk itu ke depan, mari kita tetap semangat, tetap beraktivitas dengan baik, tapi kita masih ingat bahwa di sekitar kita ada pandemi. Tapi kita anggap bahwa pandemi itu bukan halangan, tapi justru pandemi ini sebagai kebiasaan baru yang itu membuat kita juga membuat kebiasaan-kebiasaan baru. Tidak lupa memakai masker misalnya, menjaga jarak, selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer dan sebagainya. Sehingga COVID dan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi. Saya Febi Mahendra mengucapkan terima kasih pada para Tribuners yang telah menyaksikan obrolan kita dengan Bupati Lamongan didampingi oleh Bapak Wakil Bupati. Kita akan bertemu lagi. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat siang, salam sehat.